Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, contoh perhitungan faraid berikutnya, yaitu contoh yang ke-31 adalah begini. Ada seseorang yang meninggal, kemudian ahli warisnya itu adalah ibu almarhum, kemudian dua saudara seibu almarhum. Tentunya sahabat sudah mengetahui bahwa furdul muqaddarah dari seorang ibu itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah 1/3 ketika almarhum sama sekali tidak mempunyai keturunan atau tidak adanya waris, dan juga tidak ada saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu yang lebih dari 1 orang. Kemudian kemungkinan yang kedua, mendapatkan 1/6 dengan catatan adanya waris dan juga adanya saudara yang sekandung atau seayah atau seibu yang lebih dari 1 orang. Kemudian seorang ibu itu juga bisa mendapatkan 1/3 sisa dari harta yang ditinggalkan almarhum ketika ibu itu bersama-sama dengan ayah, juga salah seorang dari suami atau istri. Dalam istilah faraid itu adalah kasus ghorwain. Nah, kebetulan dalam masalah ini ibu itu bersama-sama dengan saudara seibu, ya, lebih dari 1 orang. Di sini kan ada 2 orang. Berarti ibu ini mendapatkan 1/6, ya, mendapatkan 1/6. 1/6 dari harta yang ditinggalkan almarhum. Kemudian furdul muqaddarah dari 2 saudara yang seibu, ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama bisa 1/6 ketika sendirian. Kemudian bisa mendapatkan kemungkinan yang kedua, mendapatkan 1/3 ketika lebih dari 1 orang. Kebetulan di sini saudara yang seibu itu adalah 2 orang, sehingga furdul muqaddarahnya itu adalah 1/3, ya. 1/3. Nah, kemudian berapa saham masing-masing dari ahli waris ini? Kalau sudah ditetapkan furdul muqaddarahnya itu, ya, berarti kita harus mencari pokok masalah, ya, atau asal masalah, yaitu dari apa? Lihat dari penyebut dari masing-masing furdul muqaddarah ahli waris. Berapa sama masalahnya? Yaitu 6, ya, yang paling dekat, ya, karena 6 itu bisa dibagi penyebut dari kedua furdul muqaddarah, ya. Jadi 1/6 kali 6 itu sama dengan 1, kemudian 1/3 kali 6 itu sama dengan 2, ya. Jadi sekarang kita sudah mengetahui bahwa saham masing-masing ahli waris itu adalah ibu 1 saham dan 2 saudara yang seibu adalah 2 saham. Seandainya almarhum meninggalkan harta warisan itu berupa uang cash 60 juta, ya, 60 juta. Nah, berarti bagian ibu itu adalah 1/6, ya, saham per asal masalah dikali 60 juta. Sama dengan 60 bagi 6, 10 kali 1 berarti 10 juta, ya. Jadi bagian ibu sesuai dengan furdul muqaddarahnya itu adalah 1/6 dari harta yang ditinggalkan almarhum, yaitu 10 juta. Kemudian 2 saudara yang seibu, ya, berarti siham per asal masalah berarti 2, ya, per 6 dikali 60 juta, ya. Berarti berapa? 60 bagi 6, 10 kali 2, 20 juta, ya, 20 juta. Nah, ini adalah uang yang sudah didistribusikan kepada ahli waris sesuai dengan
furudul muqaddarahnya. Sekarang kalau kita jumlahkan ya, uang yang sudah disampaikan kepada para ahli waris itu berapa sih ini? 30 juta ya. 30 juta. Ini adalah sesuai dengan furudul muqaddarahnya. Ternyata masih ada sisa ya. Berapa? 30 juta. Kan uang harta yang ditinggalkan almarhum itu 60 juta. Sementara setelah didistribusikan kepada para ahli waris itu hanya 30 juta. Berarti ada sisa 30 juta ya. Ada sisa 30 juta. Nah, dikemanain ini? Dikemanakan sisa 30 juta tersebut? Nah, ini dikembalikan lagi kepada para ahli waris tersebut. Tapi sesuai dengan perbandingan ya, furudul muqaddarahnya itu. Jadi bagaimana? Begini ya. Kita kan sudah tahu bahwa furudul muqaddarah ibu itu adalah 1/6 dan saudara yang seibu itu 1/3. Berarti kalau kita bandingkan ya, 1/6 berbanding 1/3 ya. 1/6 berbanding 1/3. Kalau perbandingan ini dibuatkan suatu perbandingan yang baku ya, ini kan harus dibakukan perbandingannya. Ini kalikan 6 ya. Dikalikan 6 ini sama dengan 1/6 kali 6 1, kemudian 1/3 kali 6 itu adalah 2. Nah, jadi 1/6 berbanding 1/3 itu senilai ya, senilai dengan 1 berbanding 2. Jumlah perbandingan 1 berbanding 2 itu adalah 3 ya. Jumlah perbandingan 1 dan 2 itu kalau jumlahkan kan 3. Nah, berarti bagian ibu akan ada tambahan ya. Berapa? Yaitu 1/3 dikali 30 juta sama dengan 10 juta ya. Karena 30 bagi 3 10, 10 kali 1 adalah 10 juta. Kemudian ini adalah untuk siapa? Untuk ibu ya. Ini untuk ibu. Untuk ibu mendapatkan tambahan 10 juta. Sekarang kita tambahkan dulu ya. Tambahkan dulu ibu ada tambahan 10 juta ya. Jadi 20 juta. Kemudian untuk saudara yang seibu ya. Saudara yang seibu itu tambahannya itu adalah 2 ya, 2/3 dikali 30 juta sama dengan 20 juta. Jadi saudara yang seibu itu ada tambahan berapa? 20 juta. Jumlahnya kalau jumlahkan ditambah 20 juta jadi 40 juta ya. Jadi kesimpulannya ya, dari pembagian harta warisan yang ditinggalkan almarhum itu ibu mendapatkan 20 juta dan dua saudara yang seibu adalah 40 juta yang masing-masing nanti ya dibagi rata ya, yaitu masing-masing 20 juta di antara dua saudara yang seibu. Kalau kita jumlahkan ya pas ya 60 juta. Nah, sahabat sekalian, kasus seperti ini kadang-kadang muncul terjadi seperti setelah didistribusikan kepada para ahli waris, ternyata harta yang ditinggalkan almarhum itu bersisa. Dikemanakan? Ya dikembalikan lagi kepada para ahli waris. Tentunya ada syarat-syaratnya ya, karena nanti kita akan menemui para ahli waris yang tidak boleh menerima sisa tersebut. Nah, kasus seperti ini dalam ilmu faraid disebut dengan rodjah. Nanti kita bahas kembali dengan contoh-contoh yang lebih spesifik. Sepertinya sahabat sekalian itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan juga bisa bermanfaat. Salam waris.